Pernah kepikiran nggak sih, apa bedanya Gojek, Tokopedia, atau Traveloka sama bisnis-bisnis konvensional? Kok bisa ya mereka tumbuh secepat kilat dan ya tiba-tiba aja mengubah cara kita hidup? Oke, kita bakal bedah tuntas soal ini. Nah, coba lihat perbandingan ini deh. Di kiri kita punya bisnis konvensional. Pertumbuhannya ya gitu-gitu aja, linear. Butuh modal fisik yang gede dan pasarnya seringkali cuma lokal. Terus lihat yang di kanan, technopreneurship. Ini beda banget. Modalnya itu ide, otak, alias modal intelektual. Pasarnya seluruh dunia. Dan pertumbuhannya, eksponensial. Jomplang banget kan? Pertanyaannya jadi gini, gimana caranya? Apa sih yang bikin pertumbuhannya bisa melesat kayak roket gitu? Apa rahasianya? Kok bisa model bisnis ini kayak ngelanggar semua aturan main yang lama? Jawabannya ternyata bukan cuma bikin aplikasi loh, bukan sesimpel itu. Ini tuh soal cara berpikir yang bener-bener baru. Kita bakal ngomongin gimana caranya memecahkan masalah pakai teknologi, dan ini jauh lebih dalam dari sekedar urusan coding. Oke, kalau kita mau lihat definisi resminya, bunyinya kayak gini. Technopreneurship itu adalah kegiatan menciptakan nilai, bisa nilai ekonomi, bisa juga nilai sosial, lewat inovasi yang basisnya teknologi. Simpelnya gitu. Dan ini fondasi dari semua yang bakal kita obrolin. Jadi, poin kuncinya di sini ya. Sebelum mikirin produk, apalagi aplikasi, seorang teknopreneur itu obsesinya cuma satu, nemuin masalah yang benar-benar nyata di masyarakat, dan gatal banget pengen nyelesain masalah itu pakai cara-cara baru yang inovatif. Nah, dari mindset tadi, lahirlah semacam prinsip-prinsip kerja lah. Anggap aja ini kayak playbook atau buku panduan gitu, buat para startup digital yang mau mengacak-acak pasar. Yuk kita kupas satu-satu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, paling fundamental. Prinsip nomor 1, problem solution fit. Maksudnya apa sih nih? Gampangnya gini, kamu harus nemuin masalah yang beneran bikin sekelompok orang itu sakit kepala. Sebuah pain point yang jelas banget. Nah, tugasmu adalah bikin solusi yang plek, pas banget buat ngobatin sakit kepala itu. Contoh paling gampangnya ya Gojek. Gojek itu kan nggak muncul karena ada yang iseng pengen bikin aplikasi ojek. Bukan, Gojek lahir karena ada masalah gede di jalanan. Nyari ojek itu susah, tarifnya nggak jelas, keamanannya juga dipertanyakan. Nah, aplikasi itu cuma alatnya, solusinya. Oke, lanjut ya. Prinsip kedua, ini yang bikin pertumbuhannya bisa meroket. Skalabilitas. Nah, ini konsepnya keren banget. Skalabilitas itu artinya, bisnis kamu bisa tumbuh gede-gedean, melayani jauh lebih banyak pelanggan, tapi biayanya nggak ikut membengkak segede pertumbuhannya. Pertumbuhannya nggak linier. Coba bayangin deh, sebuah aplikasi bisa aja kan nambah 1 juta pengguna baru dalam semalam? Nah, apa mereka perlu rekrut 1 juta karyawan baru juga buat ngelayanin? Tentu enggak kan? Itulah dia, kekuatan dari skalabilitas digital. Terus gimana caranya biar bisa scalable gitu? Nah, jawabannya ada di prinsip nomor 3, pakai yang namanya daya ungkit digital atau digital leverage. Intinya, teknologi itu jadi kayak alat pengungkit yang bisa melipat gandakan kekuatan kita. Gimana caranya? Ya lewat otomatisasi, integrasi sistem, pemanfaatan big data, dan pastinya AI atau artificial intelligence. Dengan ini semua, pekerjaan yang tadinya butuh ribuan orang, sekarang bisa dikerjain sama sistem. Contohnya, lihat aja Bukalapak. Mereka pakai analisis data buat ngasih rekomendasi produk yang pas ke jutaan penggunanya. Semua otomatis. Prinsip keempat ini ngingetin kita lagi soal siapa yang paling penting dari semua ini. Ya, penggunanya. Fokusnya harus customer-centric, alias berpusat penuh pada pelanggan. Jadi ini bukan cuma soal bikin produk yang bisa dipakai, tapi bikin produk yang bikin pengguna jatuh cinta. Makanya user experience atau UX itu segalanya. Lihat aja Shopee, mereka kan nggak cuma jualan barang, mereka bikin pengalaman belanja jadi seru, ada gamifikasi, ada flash sale, jadi betah kan belanjanya? Oke, idenya udah fokus ke pelanggan. Sekarang gimana cara bangunnya biar efisien, nggak buang-buang waktu dan duit? Nah, disinilah prinsip kelima masuk. Metode The Lean Startup. Konsep dari Eric Ries ini cerdas banget. Idenya gini, jangan langsung bikin produk yang super lengkap. Bikin dulu versi paling sederhananya. Terus, kasih ke pengguna beneran dan ukur reaksi mereka. Dari data itu, kita belajar, terus perbaiki lagi produknya. Siklus bangun ukur belajar ini penting banget, biar kita nggak ngabisin waktu dan duit buat bikin sesuatu yang ternyata nggak ada yang mau pakai. Dan yang terakhir, prinsip keenam, ini nih konsep yang benar-benar jadi game changer dari Clayton Christensen, inovasi disruptif.
Disrupsi itu bukan cuma soal bikin produk yang sedikit lebih bagus ya. Bukan. Disrupsi itu terjadi waktu ada inovasi baru yang biasanya lebih murah, lebih gampang diakses, dan awalnya mungkin nyasar ke pasar yang dianggap remeh sama pemain besar. Tapi lama-lama, dia malah menggeser dan bahkan ngalahin pemain-pemain raksasa yang udah lama berkuasa. Nah, setelah kita paham keenam prinsip ini, sekarang kita lihat resepnya. Apa aja sih faktor-faktor kritis yang bisa mengubah ide jadi bisnis sukses yang beneran ngasih dampak? Kalau kita lihat data, ternyata ada 5 faktor kunci yang jadi penentu hidup matinya sebuah startup. Pertama, timing atau waktu yang pas. Kedua, tim yang solid. Ketiga, masalah yang dipecahkan itu harus masalah besar. Keempat, cara dapat duitnya atau monetisasinya harus jelas. Dan yang terakhir, kemampuan buat beradaptasi. Tapi coba kita lihat sisi pahitnya. Kenyataannya, banyak banget startup yang gagal. Dan alasan nomor satunya, seperti yang kelihatan di sini, bukan karena kehabisan duit atau kalah saing. Bukan. Alasan terbesarnya adalah karena mereka bikin sesuatu yang ternyata nggak dibutuhkan pasar. Tuh kan, balik lagi ke prinsip nomor 1 tadi, betapa krusialnya problem solution fit. Jadi, setelah kita bongkar semua prinsip dan faktor suksesnya, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Coba deh, lihat sekeliling kamu sekarang. Di tempat kerja, di lingkungan rumah, di kehidupan sehari-hari. Ada nggak sih masalah yang bikin kamu gregetan? Sesuatu yang bikin kamu mikir, duh kok gini banget sih? Karena siapa tahu masalah itu sebenarnya lagi nungguin solusi digitalnya. Dan sekarang, kamu udah tahu aturan mainnya.